Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang aliran fluida viskos incompressible di dalam pipa. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas bagaimana menentukan major loss coefficient dan minor loss coefficient. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan dengan membahas tentang bagaimana menentukan head loss, penentuan head loss pada saluran non-sirkular. Oke. Jadi di dalam banyak aplikasi kita temui saluran atau channel atau katakanlah pipa yang dia tidak penampangnya bukan sirkular atau bukan lingkaran. Misalkan penampangnya persegi. Oke, lalu bagaimana menentukan head loss untuk saluran-saluran yang sifatnya seperti ini, gitu ya? Inilah yang akan kita bahas pertama dalam video ini. Nah, jadi kita akan membuat sebuah analogi gitu ya, dari saluran non sirkular seperti misalnya saluran yang bentuknya persegi gitu ya, ke saluran yang bentuknya lingkaran. Oke. Kalau di lingkaran ini ada katakanlah diameter, maka untuk ini kita akan mendefinisikan sebuah konsep tentang diameter hidraulik. Oke. Nah, diameter hidraulik ini didefinisikan sebagai ini dalam kurung DH ya. DH ini didefinisikan sebagai 4 kali A dibagi P. Oke. Di mana AC-nya ini adalah luas penampang aliran. Oke. P ini adalah keliling yang dibasahi oleh fluida. Oke. Jadi dengan definisi DH ini nanti kita bisa menghitung bilangan Reynolds dan kita bisa menentukan faktor gesekan. Nah, contoh gitu ya. DH untuk katakanlah lingkaran gitu ya dengan diameter D ini berarti 4 kali I per 4 D kuadrat kali Pi kali D. Nah, ini hilang ya. Ini hilang, jadi ini sama dengan diameter. Jadi untuk saluran yang bentuknya sirkular, ini nanti diameter hidraulik sama dengan diameter dari penampangnya. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan kita punya saluran persegi, lebarnya B, tingginya A, katakanlah seperti ini. Nah, untuk ini AC-nya adalah A kali B, gitu ya. Lalu penampangnya adalah 2A ditambah B. Oke. Berarti apa? Diameter hidrauliknya itu adalah 4 AB dibagi 2 A ditambah B. Jadi ini hilang, ini 2. Jadi diameter hidrauliknya adalah 2AB A plus B. Oke. Nah, kita lanjutkan. Misalkan kalau kita punya yang persegi gitu ya, sama sisi ini juga A. Seperti ini. Oke. Ini luas penampangnya adalah A kuadrat. Kelilingnya adalah 4A. Jadi dia memiliki diameter hidraulik 4 gitu ya. A kuadrat 4A. Oke, ups.
4A kuadrat. Ya. Diameter hidrauliknya 4A kuadrat per 4A ini hilang. Jadi ini sama dengan lebar sisinya. Oke, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita punya segitiga sama sisi ya, katakanlah ini A, luasnya adalah setengah kali alas, gitu ya, kali tingginya ini adalah tingginya adalah akar dari A per 2 kuadrat. Jadi kalau kita lihat nanti ini yang sisi ini bisa kita hitung menggunakan Pythagoras. Ini oke. Ini adalah A kuadrat dikurangi A per 2 kuadrat. Ups, habis. Ini A kuadrat dikurangi A per 2 kuadrat. Kelilingnya adalah 3A. Oke. Berarti diameter hidrauliknya 4,5 A gitu ya. Ini akar A kuadrat per 4 dibagi dengan 3A. Berarti di sini diameter hidrauliknya ini 4 dibagi 2, dia 2. 2 per 3, ini A-nya hilang. Oke, A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat, ini tersisa 3 per 4 gitu ya. Akar 3 per 4A. Oke, nah ini kalau kita sederhanakan, akar 4 ini 2. 2 dibagi 2 hilang, akar 3 ini akar 3, berarti A per akar 3. Oke, ya ini adalah diameter hidraulik. Nah, dengan demikian, Kak, setelah kita definisikan diameter hidraulik, oke, kita bisa mendefinisikan bilangan Reynolds itu sebagai rho V kali diameter hidraulik per mu. Oke. Nanti juga K majornya itu adalah F L dibagi dengan diameter hidraulik. Oke. Lalu kemudian ketika kita menghitung F-nya, F ini nanti fungsi dari RE yang dihitung di sini dengan epsilon per diameter hidraulik. Jadi seperti itu. Nanti perhitungan kekasaran relatif ini juga menggunakan diameter hidraulik. Oke, jadi ini tentang diameter hidraulik. Kita bersihkan dulu.
Ups, habis. Kita akan lanjutkan dengan membahas tentang head pompa. Oke, jadi ini pengantar aja. Kita akan lebih detail membahas tentang pompa nanti di bab video tentang pemilihan pompa. Oke, jadi pompa ini fungsinya adalah menaikkan tekanan. Jadi fungsinya adalah menaikkan tekanan cairan. Oke. Nah, kenaikan tekanannya ini kita simbolkan sebagai delta P. Ini sama dengan rho G kali head pompa. Oke. Rho kali G kali head pompa. HP ini adalah head pompa. Ini biasanya ditentukan melalui pengujian atau eksperimen dengan pompa yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah itu kemudian datanya disajikan dalam bentuk kurva karakteristik. Oke. Nah, ini datanya biasanya disediakan oleh pabrikan pompa. Jadi kalau kita ingin merujuk datanya ini sebenarnya kita tinggal melihat kurva yang sudah disediakan oleh pabrikan pompa. Yang penting adalah kita mendapatkan head pompa ini kalau kita ingin menganalisis sistem aliran cairan incompressible di dalam pipa, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pipa yang terhubung seri. Oke. Nah, contoh misal seperti ini ya. Ini kemudian pipanya, fluida masuk dari sini, pipanya membesar, gitu ya. Lalu membesar, dan seterusnya. Oke. Jadi ini misalkan pipa 1, pipa 2, pipa 3, dan seterusnya. Oke.
Nah, pipa ini punya diameter D1, ini diameternya D2, lalu ini diameternya katakanlah D3 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pipa yang terhubung seri seperti ini, mungkin nanti di dalam sini ada komponen perpipaannya, itu ada valve gitu ya, atau ada belokan dan seterusnya. Oke. Nah, namun untuk pipa terhubung seri ini ada dua kondisi yang katakanlah sama. Kondisi yang pertama itu adalah I gitu ya, yang ada di pipa 1, yang mengalir di pipa 1 itu sama dengan debit yang mengalir di pipa 2, debit yang mengalir di pipa 3, dan nanti kalau misalkan ini terhubung lebih banyak lagi sampai pipa ke N, dia sama dengan debit yang mengalir di pipa N gitu ya. Jadi debit yang mengalir ini sama. Oke, jadi asumsinya kita karena kesetimbangan massa terjaga di setiap segmen pipa ini, maka debitnya akan sama. Oke, kecuali ada yang bocor gitu, nanti berbeda lagi ceritanya. Nah, yang kedua, katakanlah seperti ini, apa? Oke, jadi penurunan tekanan total delta P totalnya gitu ya, itu sama dengan delta P di 1 ditambah delta P2 ditambah delta P3 dan seterusnya. Oke, jadi karena ini bersambung, fluida yang mengalir dari sini nanti mengalami pressure drop di pipa 1. Lalu dia setelah ini mengalami pressure drop lagi di pipa 2, pipa 3, dan seterusnya. Jadi pressure dropnya ini total merupakan jumlah dari pressure drop di masing-masing komponen ini. Oke, karena ini dapat kita simbolkan dengan seperti rho G kali head loss total, ini berarti rho G kali head loss 1, rho G head loss 2, rho G head loss 3, dan seterusnya sampai ke rho G head loss ke N. Oke. Jadi ini dapat kita nyatakan dalam head loss. Nah, karena rho G-nya sama, di kiri kanan ada, berarti head loss total itu sama dengan head loss 1, head loss 2, head loss 3, dan seterusnya sampai head loss di pipa ke N. Oke. Atau ini kita bisa sederhanakan, ini adalah jumlah I sama dengan 1 sampai ke N, head loss ke I. Oke. Nah, kita lanjutkan. Head loss total, head loss di masing-masing komponen ini kan terdiri dari head loss minor dan head loss mayor. Major, head loss minor. Oke, jadi ini nanti merupakan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, head loss major. Oke, di I, sigma I sama dengan 1 head loss minor gitu ya. Kurang ke kanan. Hapus dulu.
Oke. Head loss total sigma I1 sampai ke N. Head loss major I. Jadi head loss mayor di pipa ke I nanti dijumlahkan. I1 sampai ke N. Head loss minor di pipa I. Oke. Ya. Nah, kita ingat bahwa head loss ini dapat kita hitung atau tentukan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Ini K major I. Oke. Alfa V rata-rata I per 2G ditambah yang minor sigma I1 sampai ke N K minor I alfa VI kuadrat per 2G. Oke, jadi K mayor dan K minor ini adalah K mayor di pipa ke I. Misalkan kalau ini I1 ya ini pipa 1, I2 pipa 2 dan seterusnya. Sedangkan K minor ini adalah jumlah total dari K minor yang ada di pipa ke I gitu. Jadi kalau nanti ini ada valve, ada pengecilan dan ada valve, ada belokan dan seterusnya. Jadi dijumlahkan dulu K minornya. Di sini ada komponen perpipaan juga, ini juga dijumlahkan. Oke. Ya, kita hapuskan dulu. Oke. Jadi head loss totalnya, oke. Nah ini karena, oke, saya tulis di sini, karena V rata-rata ini sama dengan Q kali A penampangnya, oke, maka head total ini dapat kita nyatakan I sama dengan 1 sampai N K major I alfa, oke, I kuadrat 2G ACI kuadrat. ACI ini adalah luas penampang pipa ke I, oke. Nah, ditambah sigma I1 sampai ke N K, minor ke I alfa I kuadrat, ini kasih I dulu ya, 2G ACI kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat kondisi yang tadi, Q1, Q2, Q3, sampai Qn itu sama dengan Q. Jadi, I ini bakalan sama. Oke. Lalu kemudian, jadi kalau ini sama dengan Q, jadi ini sama dengan Q, nanti ini bisa kita keluarkan. Oke, 2G-nya juga, alfanya juga bisa kita keluarkan. Oke. Jadi, head loss total, oke, ini sama dengan kita kurung sigma I1 sampai N. Oke. Sorry sebentar. Ini jangan dikeluarkan dulu ya. K major ke I alfa Q kuadrat 2G gitu ya.
ACI kuadrat sampai N K minor ke I alfa I kuadrat 2G ACI kuadrat. Oke, nah kemudian kita definisikan sebuah kecepatan referensi gitu ya. P referensi sama dengan Q kali A referensi. Oke. Nah, di mana A referensinya? A referensinya bisa jadi kita ambil di outlet. Oke. Biasanya A referensi ini kita ambil di outlet. Oke. Nah, karena penampangnya bisa kita anggap sirkular, maka A-nya ini sama dengan pi per 4 D kuadrat. Oke. Berarti kalau ini A referensi, ini nanti D referensi. Kalau ini A penampang ke I, berarti ini adalah pi per 4 DI kuadrat. Jadi D pipa ke I kuadrat. Oke, nah kalau ini kita substitusikan kembali ke sini, oke, kita bisa peroleh head loss total itu adalah sigma I 1 sampai ke N K major I, oke, alfa, oke, oh sorry, ini salah, ini dibagi ya. Nah, oke, berarti apa? Q-nya itu V kali Rf gitu ya. Ini kebalik. Ini kebalik ya. Ini, oh sorry. Ya, sebentar. Ya, ini kita definisikan ini Q sama dengan Vref kali Rf. Oke. Nah, dengan demikian di sini Q ini bisa kita ganti dengan V referensi A referensi kuadrat, oke, dibagi dengan 2G A penampang pipa ke I kuadrat. Oke. I sama dengan 1 sampai ke N K minor ke I. Ini juga sama alfa Rf Rf kuadrat dibagi 2G ACI kuadrat. Nah, jadi dari sini kita sekarang sudah menyeragamkan V-nya per 2G. Jadi P per 2G-nya nanti bisa kita keluarkan. Jadi mungkin kita pindahkan ke sini. Jadi ini bisa kita pindahkan gitu ya, keluar. Oke. Jadi Vref-nya ini bisa kita pindahkan keluar. Jadi head loss total ini nanti sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N K major ke I P kuadrat per 2G-nya kita keluarkan sama alfanya gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita peroleh ini Rf per ACI kuadrat ditambah sigma I 1 sampai N K minor ke I. Oke.
Ini sama juga Aref ACI kuadrat gitu ya. Ini alfa Vref kuadrat per 2G. Oke. Nah, karena Aref ini tadi sama dengan ini ya, P. Jadi ini kalau kita lihat ini nanti sama dengan pi per 4 diameter referensi kuadrat. Ini juga pi per 4 DI kuadrat. Oke. Jadi ini hilang. Ini adalah Vref kuadrat per DI kuadrat. Nah, jadi dengan demikian kalau ini kita substitusikan kembali ke sana, oke, ini kita kembalikan. Oke, maka kita peroleh head loss totalnya itu sama dengan sigma I 1 sampai ke N K major ke I. Oke. Lalu di sini Vref per DI pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena ini sudah kuadrat lalu dikuadratkan lagi. Oke. Oke. Ditambah dengan I sama dengan 1 sampai N dipangkat N K minor I Vref per DI pangkat 4 alfa P reference kuadrat per 2G. Nah, ini biasanya kita sederhanakan dengan kita tulis sebagai K total ya, alfa V referensi kuadrat per 2G. K totalnya nanti sama dengan ini. Jadi K total ini sama dengan sigma I 1 sampai ke N K major ke I D referensi per DI pangkat 4 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N K minor ke I D referensi per DI pangkat 4. Nah, catatan penting adalah bahwa K minor ini adalah jumlah K minor di pipa ke I. Oke. Jadi K minor di pipa ke I harus kita jumlahkan dulu untuk mendapatkan K totalnya. Jadi dengan demikian nanti kita bisa menghitung head loss total di pipa ke I. Oke. Ya. Nah, ini juga bisa kita ubah untuk misalkan menghitung debit gitu ya. Ini kita ubah menjadi K total I kuadrat gitu ya. Alfa 2G A referensi kuadrat. Bisa juga seperti ini. Jadi biasanya kalau misalkan debit diketahui, kita harus menghitung tekanan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa gunakan bentuk seperti ini. Kalau debit tidak diketahui di soal, kita bisa gunakan bentuk ini sehingga nanti kita bisa hitung berapa debitnya dari K total dan dari beda tekanan dan beda elevasi. Ya.
Oke, kita lanjutkan dengan pipa terhubung paralel. Oke, jadi kalau tadi pipa seri, sekarang kita akan membahas pipa paralel. Oke, nah misalkan seperti ini ya, ini saya punya sebuah pipa pendek, lalu pipa ini bercabang begini, ya, lalu dia bercabang lagi di sini, oke, dan seterusnya, lalu dia bercabang juga di bawah, gitu ya. Lalu dia juga bercabang juga di bawah seperti ini, ya, seterusnya lalu ke sana. Misal ini pipa 1, pipa 2, gitu ya. Dan ini pipa N-1, ini pipa ke N. Oops, sorry. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini kita namakan titik 1, mungkin ini titik 2, gitu ya. Jadi nanti aliran masuk ke sini, lalu bercabang, ya, mengalir bercabang, sana, ya, bercabang, lalu dari sini akan berkumpul kembali, oke, ya, juga akan berkumpul kembali ke sana. Nah, untuk pipa seperti ini berlaku kondisi yang berbeda. Jadi kalau tadi di pipa seri apa istilahnya itu tipnya sama gitu ya. Untuk ini maka bit totalnya itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 dan seterusnya sampai ke pipa ke N. Jadi debit total yang mengalir ini masuk dan juga nanti di sini Q total yang keluar itu adalah jumlah dari Q yang mengalir di percabangan. Oke. Nah, kemudian apa? Delta P di titik 1 oke. Delta P di pipa 1, oh sorry ini kita namai titik A aja ya. Dan ini kita namai titik B. Oke. Ini sama dengan delta P di pipa 2, delta P di pipa 3, sorry. Oke. Sampai delta P di pipa ke N. Jadi apa? Ini sama dengan delta P totalnya. Berarti apa? Rho kali head loss pipa 1, Rho G head loss pipa 2, Rho G kali head loss pipa 3, dan seterusnya sampai pipa ke N ini adalah Rho G kali head loss total. Berarti apa? Head loss pipa 1 sama dengan head loss pipa 2, head loss pipa 3, dan seterusnya head loss pipa ke N sama dengan
head loss total. Jadi kalau untuk kondisi seperti ini, head loss total itu nanti sama dengan head loss di masing-masing percabangan. Oke. Nah, mengapa demikian? Karena begini. Kalau misalkan head loss di pipa pertama ini ya, dari sini ke sini, lebih kecil dibandingkan head loss di pipa yang kedua, nanti aliran dari sini akan berbalik ke pipa 2 dan seterusnya. Jadi agar aliran ini bisa bertemu lalu kemudian mengalir ke hilir, ini head loss yang dirasakan oleh masing-masing percabangan ini harus sama. Kalau ada yang berbeda, maka alirannya sebagian akan berbalik masuk ke dalam percabangan tersebut. Gitu. Jadi kondisi ini harus terpenuhi agar aliran ini mengalir ke hilir. Oke. Nah, dari sini, dari persamaan Darcy-Weisbach untuk head loss, kita peroleh bahwa head loss itu sama dengan K alfa V kuadrat per 2G atau K gitu ya, alfa I kuadrat 2G per A kuadrat. Ya, sorry, A penampang. Jadi dari sini kita bisa peroleh I ketika mengalir ya, itu sama dengan akar gitu ya, head loss 2G AC kuadrat gitu ya, per K kali alfa. Oke. Nah, kalau persamaan ini kita substitusikan ke sini, nanti kita peroleh seperti ini. Jadi akar head loss total 2G, ini A total kuadrat per A total kali alfa. Oke. Nah, ini sama dengan akar head loss di pipa 1 2G AC1 kuadrat per alfa K1 ditambah head loss pipa 2 2G penampang pipa 2 kuadrat alfa K2. Oke. Dan seterusnya sampai head loss pipa ke N 2G penampang pipa ke cabang ke N alfa Kn. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, K1, K2, K3 dan seterusnya sampai Kn ini adalah K total di cabang ke I gitu ya. Jadi ini adalah K total di masing-masing cabangnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2G, ada alfa, 2G alfa, 2G alfa, 2G alfa, yang nilainya sama bisa kita hilangkan, bisa kita coret, sehingga akhirnya nanti kita peroleh, oh ya, lalu kemudian head loss-nya ini juga sama, jadi head loss-nya juga bisa kita hilangkan, karena kondisi head loss yang sama ini. Jadi kalau head loss 2G alfa kita hilangkan, nanti yang tersisa di sini adalah begini. A total kuadrat, A total, akar, A1 kuadrat per K1, ini terpisah ya akarnya ya, A2 kuadrat K2, tambah dan seterusnya, A kuadrat ke N, Kn. Oke. Nah, jadi dari sini, ini bisa kita balik begitu ya, untuk mendapatkan K totalnya. Jadi dari sini, K total ini sama dengan gitu ya, kuadrat luas penampang total, lalu kemudian sigma I sama dengan 1 sampai ke N, ya,
ACI per akar KI. Ini dikuadratkan. Oke. Nah, setelah kemudian nanti ketemu K totalnya, oke. Nah, kita bisa menghitung debit di percabangan Q1 ini debitnya berapa, oke. Itu menggunakan formulasi head loss ini. Jadi dari head loss total sama dengan head loss di pipa ke I, nanti kita bisa peroleh, nah kalau kita substitusikan formula ini ke sini ya, formula head loss ini ke sini, nanti kita bisa peroleh ini Q di pipa ke I itu sama dengan akar K total per KI, luas penampang pipa ke I, luas penampang total, I total. Oke. Jadi nanti misalkan untuk pipa 1 berapa, pipa 2 berapa, jadi bisa kita peroleh dari sini. Nah, ini adalah formula untuk menganalisis pipa seri dan pipa paralel. Oke. Ya, kita hapus dulu. Oke, jadi kita akan bahas tentang hidraulik grid line. Atau singkatannya HGL. Oke. Dan energi grid line, singkatannya EGL. Oke. HGL dan EGL ini adalah metode visualisasi head system. Oke. Jadi ini adalah garis yang kita gunakan untuk memvisualisasi head dari sebuah sistem perpipaan. Oke. Nah, EGL ini didefinisikan sebagai P per rho G ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z. HGL ini adalah P per rho G ditambah Z. Oke, ini sering juga disebut sebagai isometric head. Kenapa? Karena di dalam sebuah sistem HGL ini panjangnya atau tingginya itu akan sebanding dengan tinggi dari kolom fluida di dalam pisometer. Makanya disebut sebagai pisometric head. Oke. Nah, bagaimana menggambarkan HGL dan IGL ini? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah sistem seperti ini ya,
Kita punya sebuah reservoir, lalu di sini ada pipa, lalu katakanlah di sini ada valve, gitu ya. Lalu pipanya keluar, gitu. Oke. Nah, misalkan permukaan fluida ada di sini, gitu ya. Nah, untuk fluida ideal, ini nanti dia akan berbentuk garis lurus. Jadi ini EGL, fluida ideal. Jadi kalau fluida ideal tanpa ada viskositas, tanpa gesekan, EGL-nya akan selalu lurus. Oke. Nah, bagaimana dengan fluida nyata? Oke. Pertama, EGL itu akan selalu di reservoir. EGL itu akan selalu bersentuhan dengan luas permukaan reservoirnya. Oke. Nah, untuk fluida nyata, EGL ini akan bentuknya akan miring. Oke. Miringnya ini, kemiringan ini sama dengan gradiennya ini ya. Gradien kemiringannya ini, oke, itu, oh sorry, saya anggap dari atas ini ya. Nah, kemiringannya ini sama dengan F per D V kuadrat per 2G. Oke. Nah, ketika dia ketemu dengan sebuah komponen perpipaan yang ada minor head loss, dia akan turun seperti ini. Lalu kemudian di sini dia akan turun lagi dengan kemiringan yang sama selama F per D V kuadrat per diameter pipa dan F-nya sama. Oke. Dia akan lurus gitu ya. Oke. Nah, ini nanti di bawah ini dia tidak akan menyentuh gitu ya. Dia tidak akan menyentuh pipa. Kenapa? Karena ini adalah P2 di sini. Kalau ini misalkan titik 1 ya. Jadi ini besarnya perbedaan ini adalah P2. Oke. Nah, sedangkan hydraulic grade lainnya, jadi ini kita tandai ya. Ini EGL fluida nyata. Jadi fluida yang viskos. Oke. Ini EGL-nya di situ seperti itu. Nah, HGL ini sama ya, ujungnya nyentuh tapi dia turun dulu mendadak. Oke. Karena ini nanti akan sejajar gitu ya. Di sini juga akan turun. Oke. Nah, bedanya ini V kuadrat per 2G. Nanti di sini ada head loss juga. Dia juga akan turun. Oke. Lalu kemudian dia ini akan turun sejajar dan dia akan sampai di sini. Nah, ini sama juga. Ini V kuadrat per 2G. Nah, nanti ada sedikit catatan gitu ya. Jadi kalau ketemu pompa, jadi katakanlah kalau kita ketemu pompa, oke, kalau kita ketemu pompa, jadi misal ini ada fluida seperti ini, lalu ketemu pompa, oke. Nah, ini nanti akan ada kenaikan seperti ini, oke. Ini EGL, ini HGL-nya. Nah, kenaikan ini sebanding dengan head pompa. Demikian pula kalau kita ketemu misalkan turbin gitu ya. Jadi ini ada reservoir gitu ya. Lalu ketemu turbin di bawah seperti ini.
Lalu di sini ada reservoir lagi, gitu ya. Jadi nanti ini fluidanya di sini. Nah, nanti dia akan gini, lalu di sini dia akan turun mendadak, lalu dia akan seperti ini. Oke, jadi penurunan ini sebanding dengan head yang diambil oleh turbinnya. Jadi kalau ada pompa dia naik setinggi head pompa, kalau ada turbin dia turun setinggi head turbin. Demikian pula kalau ada minor loss seperti ini, oke, dia akan turun. Penurunan ini sebanding dengan A minor, misalkan ini valve ya, D kuadrat per 2G. Oke. Jadi ini tentang energi grid line dan hydraulic grid line. Nah, dengan demikian kita bisa memvisualisasikan bagaimana perubahan head sepanjang sistem perpipaan yang kita analisis seperti itu. Baik, ini materi bagian kedua tentang aliran fluida kental incompressible di dalam pipa. Selesai, sampai jumpa di video selanjutnya.